Teori psikologi kepribadian Henry Alexander Murray. Muita preocupação, ele te bota, soca, 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 sem muita preocupação. Henry Alexander Murray tahun 1893 sampai 1988 adalah seorang psikolog berkebangsaan Amerika Serikat. Ia dianggap sebagai pendiri psikologi kepribadian. Henry Alexander Murray lahir pada tanggal 13 Mei 1893 di kota New York. Murray mulai bersekolah di Groton School. Murray juga menjadi mahasiswa di Universitas Harvard pada tahun 1911. Setelah lulus dari Universitas Harvard, Murray melanjutkan pendidikan di Kolase Dokter dan Ahli Bedah Universitas Columbia pada tahun 1919. Ia menjadi lulusan pertama di kelas. Setelah menamatkan pendidikan di Universitas Columbia, Murray kemudian mengikuti kegiatan pelatihan di Rumah Sakit Presbyterian New York. Ia juga mengikuti penelitian di Institut Penelitian Medis Rockefeller dan Universitas Cambridge. Pada tahun 1927, ia memperoleh gelar dokter dari Universitas Cambridge. Murray wafat pada usia 95 tahun akibat menderita radang paru-paru. Sebelum akhir hayatnya, Murray menerima 2 penghargaan, masing-masing dari American Psychological Foundation dan American Psychological Association. Pada tahun 1967, sebuah arsip bernama Arsip Penelitian Henry Alexander Murray didirikan oleh Radcliffe College sebagai bentuk penghormatan kepada Henry Alexander Murray. Murray berperan penting di dalam bidang psikologi, khususnya di bidang teori kepribadian dan diagnosa kepribadian. Murray merupakan salah satu ilmuwan yang mengembangkan sebuah teori kepribadian. Nama teori kepribadiannya disebut sebagai teori personologi. Ia menggunakan teorinya untuk menjelaskan tentang kepribadian individu. Teori ini meliputi segala jenis pembahasan yang berusaha memperoleh pemahaman mengenai individu secara utuh. Murray membagi teori personologi yang ia kemukakan menjadi 3 prinsip. Prinsip pertama yaitu adanya ketergantungan proses psikologi kepada proses fisiologi. Ia menyatakan bahwa tanpa otak, maka tidak akan ada kepribadian. Ia meyakini bahwa segala aspek kepribadian disimpan, diproses, dan dikendalikan oleh otak. Prinsip kedua ialah bahwa kepribadian mencakup semua aspek pemikiran manusia, termasuk stres. Ia meyakini bahwa kepuasan dari makhluk hidup tidak dapat dicakup melalui kebebasan dari stres. Menurut Murray, kepuasan dapat diperoleh dari proses mengurangi stres atau mengubah tingkat kebutuhan stres. Prinsip ketiga dari teori kepribadian Murray adalah prinsip longitudinal. Dalam prinsip ini, diyakini bahwa kepribadian selalu berkembang dan perkembangannya dibentuk oleh semua peristiwa yang terjadi sepanjang hayat. Teori kepribadian Murray merupakan teori utama yang digunakan pada awal pengembangan dan pemakaian tes apersepsi tematik. Kajiannya terbagi menjadi 2. Pertama ialah mengenai cara lingkungan luar dalam mempengaruhi individu, sementara yang kedua ialah mengenai cara individu mempengaruhi pemikiran individu lainnya terhadap dunia melalui keberagaman kebutuhan, sikap, dan nilai individual. Selanjutnya yaitu teori kebutuhan. Murray membagi kebutuhan manusia ini menjadi 2 jenis, yaitu kebutuhan pendekatan dan kebutuhan pemisahan. Kebutuhan pendekatan merupakan kebutuhan manusia yang membuat manusia mendekati suatu objek, sedangkan kebutuhan pemisahan merupakan kebutuhan yang membuat manusia memisahkan diri dari suatu objek. Di dalam teori personologi yang dikemukakan oleh Murray, terdapat 20 jenis kebutuhan manusia. Ke-20 jenis kebutuhan ini ditetapkannya sebagai kebutuhan yang memunculkan tindakan atau perilaku dari manusia.
Ke-20 macam kebutuhan tersebut yaitu di sini saya akan mengambil analisis kepribadian diri saya sendiri. Kepribadian saya yaitu mudah bersosialisasi, mandiri, optimis, berani mengambil risiko, dan peduli. Dari analisis di atas dapat kita kaitkan dengan 20 kebutuhan menurut Murray, bahwa saya termasuk dalam 1. Autonomi, dikarenakan saya termasuk orang yang mandiri dan tidak terlalu bergantung kepada orang lain kecuali diperlukan. Yang kedua yaitu understanding, dikarenakan saya termasuk orang yang mudah untuk bersosialisasi, entah terhadap orang maupun lingkungan yang baru. Yang ketiga yaitu affiliation, dikarenakan saya termasuk orang yang peduli terhadap sesama. Sedangkan yang keempat yaitu order, dikarenakan saya termasuk ke dalam orang yang teratur, di mana saya optimis dan berani untuk mengambil risiko. Kesimpulan dari penjelasan video saya yaitu bahwa teori kepribadian menurut Murray disebut teori personologi. Teori ini meliputi segala jenis pembahasan yang berusaha memperoleh pemahaman mengenai individu secara utuh. Murray membagi teori personologi menjadi 3 prinsip, yaitu prinsip pertama, adanya ketergantungan proses psikologi kepada proses fisiologi. Prinsip kedua, bahwa kepribadian mencakup semua aspek pemikiran manusia termasuk stres. Prinsip ketiga, teori kepribadian Murray adalah prinsip longitudinal. Teori kepribadian Murray merupakan teori utama yang digunakan pada awal pengembangan dan pemakaian tes apersepsi tematik. Dari beberapa keberagaman kebutuhan, Murray mengembangkan teori kebutuhan. Murray membagi kebutuhan manusia ini menjadi 2 jenis, yaitu kebutuhan pendekatan dan kebutuhan pemisahan. Dan di dalam teori personologi, kebutuhan memiliki 20 macam. 20 jenis kebutuhan ini ditetapkannya sebagai kebutuhan yang memunculkan tindakan atau perilaku dari manusia.